Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi channel ini adalah merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting untuk rekan-rekan guru honorer sekalian terkait daftar riwayat hidup P3K Guru tahap 1. Nah, di sini kita akan melanjutkan part yang terakhir, yaitu bagaimana cara mengunggah dokumen pada saat berada di halaman terakhir untuk pengisian daftar riwayat hidup. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini langkah ke-6 adalah tentunya adalah unggah dokumen ya. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan unggah dokumen atau istilahnya seperti ini teman-teman ya. Jadi di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini di langkah yang ke-6 itu setelah teman-teman mengklik unggah dokumen di halaman ini, peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan tentunya cetak DRH riwayat. Jadi di sini ada 2 daftar riwayat hidup yang akan teman-teman cetak. Yang pertama itu adalah DRH perorangan dan yang kedua tentunya adalah cetak DRH riwayat. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Jadi ketika teman-teman sudah mencetak, akan teman-teman tulis tangan ya. Nah, seperti itu. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCASN ya. Wajib diunggah kembali ke SSCASN di halaman ini. Jadi di halaman yang ke-6 ya. Dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Seperti itu ya. Setelah teman-teman menulis tangan, maka teman-teman wajib untuk mengunggah kembali DRH. Namun sebelum teman-teman mengunggah, teman-teman wajib membaca terlebih dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box yang berwarna kuning. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang di sini tampilannya seperti ini. Di sini pada saat teman-teman mengklik langkah yang terakhir yaitu unggah dokumen, maka secara otomatis di sini teman-teman akan mencetak 2 jenis DRH, yaitu cetak DRH perorangan dan tentunya cetak DRH riwayat. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup apabila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Jadi di sini teman-teman ketika mengetahui bahwa setelah diperiksa ternyata masih ada kesalahan, teman-teman bisa memperbaiki kembali isian sebelum mencetak daftar riwayat hidup perorangan ataupun daftar hidup riwayat. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman, di sini setelah teman-teman perhatikan ya, di bawahnya ini ada beberapa jenis dokumen yang harus teman-teman unggah ya. Di sini kita hitung 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ada 9 dokumen yang akan teman-teman unggah baik peserta CPNS, CASN, P3K Guru ataupun non-guru. Yang pertama di sini adalah teman-teman yang akan di-scan adalah file scan surat pernyataan 5 poin. Sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh
calon ASN ukuran maksimal 1000 KB atau PDF. Nah, kemudian setelah teman-teman itu silakan diunggah. Di sini bisa dilihat, diunggah di sini, kemudian hasilnya dilihat. Di sini nantinya akan tertulis terunggah apabila statusnya berhasil diunggah, seperti itu ya. Kemudian file kemudian yang harus diunggah kembali di halaman unggah di SSCSN yaitu part yang kedua, file scan surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku ukuran maksimal 1000 KB dalam bentuk file PDF, berarti di scan juga. Kemudian berikutnya adalah file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada, ya, ukuran maksimal 500 KB atau PDF. Kemudian berikutnya adalah file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh di web SSCASN yang digabung menjadi satu file. Maksudnya ada dua, DRH perorangan dan DRH riwayat, ya. Makanya setelah di download apa namanya teman-teman ya, teman-teman itu harus gabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Ukuran maksimal adalah 1000 KB dalam bentuk file PDF. Kemudian berikutnya adalah file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja ukuran maksimal 1000 KB dalam bentuk file PDF. Kemudian berikutnya adalah file surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotoprika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ukuran maksimal adalah 1000 KB atau PDF. Nah, setelah itu file surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, ukuran maksimal 1000 KB PDF. Kemudian berikutnya adalah file scan ijazah pendidikan asli, ijazah penyetaraan dalam kurung ijazah penyetaraan dikti untuk luar negeri yang digunakan untuk melamar CASN, ukuran maksimal 1000 KB dalam bentuk file PDF. Kemudian terakhir adalah file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN, ukuran maksimal 1000 KB dalam bentuk file PDF. Nah, jadi itulah ya, berapapun di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 dokumen yang harus teman-teman scan untuk kemudian diunggah. Cara unggahnya silakan langsung teman-teman tekan tombol unggah di sini. Ini yang berwarna biru ini ditekan. Ketika teman-teman sudah unggah, teman-teman bisa lihat hasilnya di sini, menu lihat, dan di sini statusnya akan berubah dari belum unggah menjadi sudah diunggah atau terunggah. Seperti itu teman-teman ya. Itulah bagaimana cara mengunggah dokumen, bagaimana cara mengunggah 9 dokumen persyaratan pemberkasan NIP P3K. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini sebelum mengakhirinya, teman-teman harus kembali membaca dokumennya. Nah, di sini yang kita baca di sini teman-teman ya. Ketentuan unggah dokumen, format berkas yang diterima PDF, ukuran minimal setiap berkas adalah 1000 KB. Hindari memfoto berkas dengan kamera handphone, sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Kemudian jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silakan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Kemudian jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silahkan dikecilkan ya. Segala bentuk salah unggah dokumen berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Kemudian jika sudah mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Kemudian Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalkan jika hasil tidak jelas terpotong sesuai dengan keperluan sebelum mengakhiri tahap pendaftaran ya. Nah, setelah itu berkas surat lamaran akan terunggah secara otomatis bila pada saat pendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Untuk berkas daftar riwayat hidup, silakan unduh daftar hidup perorangan dan daftar riwayat hidup lainnya, lalu cetak dan tanda tangani, kemudian unggah file scan semua lembar daftar hidup yang sudah digabungkan menjadi satu file PDF. Jadi ini adalah ketentuan resmi unggah dokumen agar teman-teman
bisa lolos di pemberkasan NIP P3K. Satu saran admin adalah sebaiknya teman-teman jangan menggunakan HP untuk melakukan scan, tapi teman-teman menggunakan file teman-teman menggunakan scanner resmi, scanner mungkin teman-teman bisa ke tempat fotokopi atau atau tempat scan file di tempat-tempat terdekat di rumah teman-teman ya. Karena di sini di ketentuan ketiga, hindari memfoto berkas dengan kamera handphone, sebaiknya berkas di scan dengan scanner. Teman-teman bisa menggunakan print Epson untuk langsung melakukan scan satu persatu dokumen teman-teman. Usahakan jangan menggunakan kamera HP karena di ketentuannya ini sudah dilarang memang teman. Hindari, ada kata-kata hindari memfoto berkas dengan kamera handphone. Takutnya tidak terbaca nanti di pusat teman-teman ya. Dan segala bentuk pelanggaran yang teman-teman lakukan ini itu adalah menjadi tanggung jawab teman-teman sekalian, seperti itu. Nah, di sini pengisian daftar pengisian unggah dokumen itu masih bisa dilakukan apabila ada kesalahan sepanjang teman-teman belum mengklik akhiri proses pengisian DRH dengan cara menekan tombol sebelumnya atau resume, seperti itu teman-teman ya. Nah, jika seandainya sudah dianggap benar semua pengisian biodata teman-teman dan teman-teman juga sudah mengunggah dokumen, maka teman-teman langsung saja klik tekan akhiri proses pendaftaran, seperti itu teman-teman ya. Nah, berikut ini adalah merupakan contoh DRH perorangan ditandai ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya, daftar riwayat hidup yang sudah terisi seperti ini. Ini seperti itu ya. Oke, habis. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya untuk part terakhir cara pengisian daftar hidup. Semoga video yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.